Ya, sambil menunggu temannya, kita mau udah 52 kok. Yuk, lanjut ya, kita lihat filmnya ya. Yuk. Fish first gulps water through its mouth. At the end of each take of water, the mouth opens while the operculum remains closed. The fish then closes its mouth and opens the operculum to force the water out through the gills. Kok kayak gini sih? The color of the gills is dark red or brown red because of the presence of a large number of blood capillaries in it. Nah, ini yang namanya insang. Insang itu terdiri dari kapiler-kapiler darah atau pembuluh darah yang kecil-kecil. Makanya bentuknya begini, kayak serabut-serabut gitu ya, kayak sikat gigi ya. Iya. Kan aja lah kayak sikat gigi ya. Iya, ini serabut-serabut, ini isinya pembuluh darah ya. Inilah yang mengatur keluarnya oksigen, penyerapan kadar garam, gitu ya, dan sebagainya ya. These capillaries come in close contact with the current of water crossing the gills. Nih, jadi ketika oksigen itu masuk, maka akan ditangkap. Ini kapiler darahnya ada dua macam, ada yang merah, ada yang biru. Ditangkap oleh yang merah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, ya. Nah, yang CO2 dikeluarkan nih lewat sisi yang satunya sini. Nah, gitu ya. Itu insang begitu. Makanya insang kenapa gerak terus, ya. Absorbs the dissolved oxygen from the water by the structure of the gills ensures that they absorb most of the oxygen dissolved in the water that is passing between them. Simultaneously, carbon dioxide diffuses out of the gill capillaries into the water. Nah, jadi tadi oksigennya masuk lewat kapiler darah yang merah, kemudian di dalam sini kemudian dikeluarkan dengan oksigen. Water containing carbon dioxide is expelled through the open operculum. Besides being the respiratory organs, the gills also play an important role in maintaining the balance of salts in fish. Nah, ini ya, the balance of salt. Bluegill, seahorse, di situ letaknya. Atlantic cod possess the hard cover of operculum. The best example of a fish having no operculum is shark. All the species of shark lack operculum and have only gill slits. Nah, ini ya. Shark hiu itu tidak punya operculum yang besar tadi ya, tapi punyanya ini gill shield tadi ya. Nah, tadi di hewan-hewan ini kok operculumnya ternyata macam-macam ya. Tuh lihat. Ini kalau di ikan di sini nih. Penutup ikannya, penutup insangnya. Kalau di seahorse, apa namanya? Kuda laut. Kuda laut. Ya, insangnya di sini. Ini ikan apa namanya ya? Ikan singa. Ikan singa. Nah, ini di sini nih operculumnya. Nah, terakhir di sini nih. Ini ikan apa ya namanya ya? Atlantik. Ikan kod Atlantik, Bu. Ikan kod Atlantik. Iya, betul. Berarti kalian menyimak tadi ya. Lanjut ya. The best example of a fish having no operculum is shark. All the species of shark lack operculum and have only gill slits. Nah, sudah ya. N, betul. Lanjut, pernafasan amfibi. Ya, amfibi apa contohnya? Kata, betul. Amfibi contohnya. Kata punya keunikan. Ya, kata punya keunikan. Ketika dia masih kecil, namanya
Kecebong. Bong. Ya, namanya kecebong. Ketika masih kecebong, dia bernafasnya dengan insang seperti ikan. Tetapi ketika sudah dewasa menjadi katak muda, katak dewasa berubah. Jadi insangnya itu bertransformasi, berubah menjadi paru-paru. Berubah menjadi paru-paru, ya. Nah, katak ketika berada di dia bernafas dengan paru-paru. Tapi ketika berada di tempat lembab, di perairan, dia menggunakan permukaan kulitnya. Nah, ini ya, pertukaran udaranya terjadi di dalam paru-paru. Ini dia skemanya. Nah, ketika di permukaan kulit, kalau dia bernafas menggunakan permukaan kulit, maka udara masuk lewat pori-pori kulit. Nah, terjadi pertukaran udara di sel darah kulit. Tapi ketika di paru-paru, udara masuk lewat hidung atau namanya nostril, ya. Kemudian mulut mengembung ke bawah. Nanti kita lihat deh, melewati glotis. Kemudian terjadi udara di paru-paru, barulah mulut menggembung, udaranya keluar lagi dari nostril. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat video ini. Amphibians like frogs are adapted to live both on land and in water. Nah, frogs kata hidup di darat Bisa hidup di tanah dan di air. Species of frogs that lay eggs on land. All amphibians begin life as aquatic larvae or tadpole. Nih, ini namanya bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya apa ini? Kecebong. Iya, ya betul sekali Mas Bagja, Mas Arya. Namanya tadpole. Ya. A tadpole respires through gills and skin. Lawan golem. The tadpole metamorphoses Lawan golem. into a frog Kita lawan. for breathing air on land. Ya. Tadi ketika masih tadpole, lihat dia bernafas menggunakan kulitnya, permukaan kulitnya dan gills. Nih di sini dia punya gills atau insang. Iya, jadi kecebong itu punya insang. Jadi kan dia hidupnya di air, maka dia bernafas menggunakan insangnya. Tapi ketika dia sudah bermetamorfosis menjadi katak, maka insangnya berubah menjadi paru-paru. Into another develops lungs breathing air on land. Exchange oxygen and carbon dioxide through skin, that is is respiration, lungs, that is pulmonary respiration, and lining of mouth or buccal, that is buccopharyngeal respiration. Nih, pernafasan katak itu ada 3 macam, ya, melalui kulit, namanya adalah cutaneous respiration, ya, melalui paru-paru, pulmonary respiration, dan melalui mulutnya. Apa sih ya yang menggembung di bawah, di belakang, di bawah mulutnya itu loh. Oh, iya. Nah, itu namanya buccopharyngeal respiration. Nah, ini nanti kita lihat ya lanjutannya. The exchange of gases through the frog's moist skin is known as cutaneous respiration. The skin of a frog is composed of in-membranous tissue, which is permeable to gases and contains a large network of blood. Nah, ini dia ya. Ini adalah pernafasan oleh kulit. Ini kulitnya katak. Nah, lihat. Ini kulitnya katak. Di bawahnya sini ada pembuluh darah, pembuluh kapiler.
yang berfungsi untuk mengedarkan darah tadi. Jadi oksigen masuk ke permukaan kulit, ini pori-pori, sama seperti kita, katak punya pori-pori, masuk ke pori-pori kemudian diserap. Nah, diserap di sini, masuk ke pembuluh darah sini. Diffuses in and carbon dioxide releases out. Nah, ketika oksigen masuk, seret, ini kemudian dialirkan melalui peredaran darah yang merah. Nah, ini kapiler darah yang biru ini mengandung karbon dioksida. Nah, dia akan dikeluarkan melalui permukaan kulit kembali, ya. The body. This mode of respiration occurs both in water. Nih, permukaan kulitnya harus selalu basah untuk menghasilkan pernafasan lewat permukaan kulit, ya. Jadi harus basah. Makanya kenapa katak itu suka sekali di tempat yang basah. Dia bernapas menggunakan permukaan kulitnya. Tapi ketika di tanah, nah kita lihat nih. And requires Lihat ini permukaan kulitnya, frogs ya. always have plants which produce mucus across the skin. It accounts for more than half of the respiration in adult frogs. In hibernation, this is the only mode of respiration. Another mode of respiration in frog is pulmonary respiration. Frogs use their lungs when they are active and cannot get enough oxygen from cutaneous respiration. Like humans, a frog takes in air through its nostrils. Ini dia hidungnya kaca, ada di depan sini hidungnya katak. Nih, buletan ini namanya hidungnya katak ya, disebut dengan nostril. Nah, udara oksigen masuk ke nostril ini. Nah, kemudian ini loh yang Bu Indah bilang tadi ya, yang mulutnya menggembung, bucopharyngeal, kalau nggak salah ya namanya ya. Nah, ini akan menggembung ketika udara itu masuk. The mechanism of taking air into the lungs is however Lihat ya. as frogs do not have ribs or diaphragm. Breathing in, the floor of the mouth of a frog is lowered, causing air to be drawn into the mouth or buccal cavity. Ini tadi ya. Nostrils. Ini ya, ini nostrilnya tadi ya, hidungnya ya. Udara akan masuk Ya. ke sini, seret. Kemudian ini menggembung, bung gitu ya. Nah, baru masuk ke sini dia. Ini Then paru-parunya. closes its mouth and nostrils and raises the floor of its mouth to make its mouth cavity. There is an increase in pressure in the mouth cavity. The air moves from mouth through the glottis into Nih, ini lewat glotis. Nah, ini loh kecil, ini namanya glotis. Nah, ketika udara masuk, maka ini menggembung sebelah sana nih. Ini akan menggembung. Paru-parunya frogs' menggembung. lungs, which are at lower pressure. Paru-parunya kata Change of gases occurs in the lungs. pakai During breathing, the contraction of the muscles of lungs push the air out of the lungs. Besides skin and lungs, a frog can exchange respiratory gases across the moist lining of its mouth. During lung respiration, when a frog draws air into its mouth cavity, the lining of the mouth absorbs some oxygen from this inhaled air and gives out carbon dioxide. This is called buccopharyngeal respiration. As we all know, the word amphibia means double life. Thus, the Nah, ternyata kata-kata amfibi itu artinya double life atau punya dua kehidupan ya. Kehidupan di laut, kehidupan di air dan kehidupan di darat. Darat. previous adaptations related to their respiration have equipped them with aquatic and terrestrial habitats. Udah jam 10, jam 9, Bu. Ya, jam 9 ya. Tinggal 2 lagi. Oh, kapan selesainya, Bu? Ya, reptil pernafasannya menggunakan paru-paru. Ini dia skemanya. Paru-paru. Udara masuk lewat hidung, kemudian masuk ke batang tenggorokan, kemudian terjadi pertukaran
paru-paru, kemudian karbon dioksida keluar dari hidung. Nah ini ya, ini dia contohnya. Reptil adalah ular. Masuk lewat sini. Nah, batang tenggorokannya, kemudian ini ke paru-paru, diedarkan ke seluruh tubuh, dikembalikan lagi ke sana lewat hidung. Ya. Udah jam 9. Iya, tinggal satu lagi ya, sabar ya. Tinggal satu lagi, ini mamalia. Burung. Bu, kalau kalau ularnya panjang banget, Pak. Bu. Ya, lanjut. Ini burung. Burung organ burung. pernafasannya paru-paru dan kantong udara. Ya, ketika burung tidak terbang, maka dia akan menghirup udara sebanyak-banyaknya. Mas Orlen, maaf ya, gantian dulu bicaranya. Nanti kita akan semakin lama kalau kalian ngobrol sendiri ya. Yuk. Ketika tidak terbang, maka burung akan menghirup udara sebanyak-banyaknya. Sebagian menuju paru-paru, sebagian lagi disimpan di kantong udara. Nah, ketika terbang, burung tidak menghirup udara, tetapi udaranya itu dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Begitu seterusnya, ya. Ini fungsi kantong udara. Membantu ketika burung terbang, mencegah hilangnya panas tubuh, karena kan kena terpaan angin. Mesti kedinginan burungnya. Nah, itu dibantu oleh kantong udara. Dan memperkeras suara. One of the earliest monster lies in the Ini dia. very unique, highly efficient lung, the respiratory system. Before starting the lecture, please to lungs have parabronchi. Remember that lungs of birds don't have. Nih, ketika tidak terbang, maka udara masuk lewat hidung, melewati sini, melewati paru-paru, kemudian disimpan di kantong udara sama di paru-paru. Ini semuanya kantong udara. Ini kantong udara belakang, ini kantong udara depan. Ini semuanya nanti akan terisi. Tapi ketika terbang, maka terjadi pertukaran di kantong udara dengan paru-paru. You lie on closed air sacs. Posterior to lung, there are sacs filled with air. Kayaknya bahasa Portugal deh, Bu. Distances without taking a break. Ada coret-coret. Coret-coret, Kaisa. Lung, there are Iya, Bu, coret-coret. Let's start from trachea. Yuk, lihat, yuk. Air enters Perhatikan. from trachea and directly passes towards posterior sacs. Nih, udara masuk lewat trakea, kemudian ke paru-paru, kemudian masuk ke kantong udara yang belakang. Ya. When posterior sacs are filled with this air is then pushed towards parabronchi in the lung. Remember that the fresh air bypasses the parabronchi and do not go towards parabronchi for gaseous exchange. But first, this fresh air enters into posterior sacs. Then from posterior sacs, this air goes towards parabronchi and the gaseous exchange occur here. All the oxygen from the air is absorbed in the blood, while carbon dioxide from the blood is given out in the air, and the air now becomes deoxygenated. This deoxygenated air then enters into anterior sacs after deoxygenation. So if you are asked that deoxygenated blood is present in, the answer is anterior sacs. Posterior sacs always have fresh air, while anterior sacs have deoxygenated air. Ya. Jadi begini ya. Udara yang bersih oksigen masuk ke sini, ke paru-paru, kemudian masuk ke kantong udara yang belakang. Nah, di sini kemudian terjadi pertukaran
ada penyimpanan, terjadi penyimpanan kalau pas tidak terbang. Nah, kemudian ada yang sebagian yang masuk ke paru-paru. Nah, di sini terjadi pertukaran di paru-paru. Udara yang kotor akan masuk ke paru-paru ke kantong udara yang depan, kemudian keluar ke trakea lagi, keluar lagi ke hidung. Begitu ya. The anterior sacs are filled. The deoxygenated air again is pushed outside through another opening or pipe, and this air is expelled out through trachea. That is the overall circulation of air in the respiratory system of birds. Let's have a look at inhalation. Masih pernapasan When burung. chest expand or thoracic cavity expands, air from trachea directly goes towards posterior sacs, and posterior sacs are filled with oxygenated air. At the same time, simultaneously in the same expansion of chest, the anterior sacs are filled with deoxygenated air. Now, remember that these two fillings happen at the same time when the chest expand or relax. Now, these two air sacs are filled posterior with the oxygenated while anterior with the deoxygenated. Udah ya, kita lanjut ya. Sama aja penjelasannya ya. Yuk, terakhir Mamalia. Iya kan kita, Bu. Ya, Mamalia. Paus. Betul, pakai hidung, pangkal tenggorokan, paru-paru ya. Mamalia darat hampir mirip dengan pernafasan manusia. Jadi kalau mamalia laut, ada ya mamalia laut contohnya apa? Paus. Paus, lumba, Lumba-lumba. laut ya. Itu punya katup. Hampir sama tapi dia punya katup yang menutup ketika dia berada di dalam air. Ya, coba kita lihat ya. Coret-coret burung. Been evolving for about 10 million years now. And while their ancient ancestors lived on land, rising ocean water led these animals to become mammals of the sea. Ini tempat untuk menyemburkan airnya. Buat bernapas. Di samping untuk berkomunikasi dengan dolphin yang lain. Ini dia kantong udaranya di bawah. Nah, di sini telinganya. Ears. But it uses other body parts for hearing assistance. That giant forehead on the dolphin is and it Itu melon, Bu. Melon yang ke dalam kepalanya. to the melon. The dolphin's teeth are arranged in a way that they function like Mawar? receiving a sound. The dolphin's jawbone also has sound receivers that conduct sound vibrations to the middle ear. Dolphins have great eyesight above and below the water, but it only works for about 150 feet. So dolphins echolocates fill in what they can't see visually. The Kayak internet. Jauhnya sampai 50 kaki. half a mile away. The spots all over the Atlantic spotted dolphin start appearing after its first birthday. Ya, gitu ya. Ini video tentang dolphinnya tidak khusus untuk pernafasan ya. Tapi yang jelas untuk manusia, untuk mamalia, pernafasannya seperti manusia. Mamalia laut juga hampir sama seperti manusia. Hanya saja dia punya katup-katupnya ya. Nanti bisa dibaca lebih jelas di modulnya ya. Nah, itu ya teman-teman yang bisa Bu Indah sampaikan. Ya, Bu Indah kembalikan ke Bu Rina. Oke. Bagaimana rasanya setelah belajar pernapasan pada hewan? Rasanya senang. Tenang. Insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bentar ya. Suara apa itu? Hai.
Untuk menuju ke area cuci tangan. Lalu pemerintah menuju pintu gerbang keluar. Ya, jadi ini peserta Green Therapy kelas 1 sudah mau selesai, jadi mereka diarahkan untuk pulang. Nah, besok kalau jadwalnya kalian juga akan seperti itu ya. Nah, untuk Green Therapy diumumkannya besok saja ya. Nah, oke, kita fokus ke pembelajaran kita pada hari ini. Sudah ada yang mengantuk, sudah ada yang menguap, tapi semoga itu efek dari karena kita serius ya belajar tadi ya. Semoga apa yang sudah disebutkan Bu Winda hari ini bisa kita ambil manfaatnya. Ternyata Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan luar biasa, termasuk dengan yang tadi kita pelajari ya, alat atau organ pernafasan hewan yang begitu beragam, begitu banyak. Dari semua kita bernafas melalui lewat raka ya dan lain sebagainya. Dan itu sudah Allah ciptakan untuk makhluk hidup di muka bumi ya. Nah, setelah ini berarti nanti setelah beberapa saat bisa buka GC-nya, nanti videonya, kemudian kemudian untuk penugasan, ada penugasan di modul atau di GC Bu Winda? Yang di modul disuruh untuk menuliskan bagan. Ya, kalian bisa kembali nanti di YouTube nanti yang Bu Winda share ya. Oke, ya berarti nanti silakan dicek di Atau modulnya di PowerPoint ya, di terkait PowerPoint nanti yang dengan di share ya. ya. Oke, begitu ya teman-teman ya. Coba yuk semuanya tegapkan badannya. Angkat tangannya, yuk ke atas. Nah, semuanya. Wah, Faras Noval tuh mantep tuh dia molet. Oke, kita gerak-gerakan tangan kita biar nggak kaku ya, karena beberapa jam tadi ya, hampir 1 jam lebih ya, duduk kayak gitu mendengarkan. Kita gerak-gerakan dulu biar otot-otot kita tidak kaku. Nah, oke Rafa, nguapnya ditutup nak. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah meluangkan waktu hari ini. Besok yang hari ini terlambat, berarti besok on time ya nak ya. Siapkan segala sesuatunya dengan matang. Nah, besok ketemu dengan Bu Rina insya Allah nanti akan membahas khusus pernafasan pada manusia. Nah, yang sudah buka modul, besok kita ketemu di diskusi besok hari ya. Oke, teman-teman, ditutup dulu ya. Terima kasih. Ya Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah pembelajaran hari ini dengan lancar ya. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Semangat teman-teman, tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Jangan tidur ya habis ini ya. Bergerak dulu ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo Bina tutup ya. 1. Dadah. Dadah semua.